Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik tema yang ketiga, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu isi dan keunggulan iklan media elektronik. Masih ingatkah kalian apakah pengertian dari iklan? Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Iklan dibuat dengan tujuan menarik perhatian masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati hal-hal berikut. Yang pertama, informasi yang disampaikan dalam iklan. Yang kedua, isi iklan. Dan yang ketiga, hal yang membuat iklan tersebut menarik. Selanjutnya, menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemilihan kata kunci yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Kata kunci dalam sebuah iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menentukan kata kunci yang tepat dalam sebuah iklan, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Pemilihan kata kunci yang tepat akan mempengaruhi kualitas iklan secara keseluruhan dan dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Manusia memerlukan makanan untuk beraktivitas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya, di mana mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan, kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan atau kita sebut sebagai gerakan peristaltik. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan makanan yang terjadi melalui proses pencernaan kimiawi. Kemudian usus halus berfungsi sebagai tempat menyerap sari-sari makanan. Usus besar menyerap air dan membusukkan makanan. Serta anus sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Makanan yang berserat penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan,
asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. 3. Makanan dan minuman yang tidak bersih. Beberapa jenis penyakit seperti diare dan kolera disebabkan oleh bakteri atau virus. Bakteri dan virus tersebut terdapat dalam makanan yang kurang bersih dalam proses pengolahannya. Bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Tentu kamu masih ingat bahwa salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain harus bersih, makanan yang kita makan juga harus memiliki kandungan gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Berikut beberapa contoh makanan menyehatkan bagi sistem pencernaan. Buah-buahan banyak mengandung vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Sayur-sayuran banyak mengandung serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Biji-bijian banyak mengandung asam laktat dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Salah satu contoh karya seni rupa daerah adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam. Dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik biasanya dibuat dengan menggunakan alat yang disebut canting, yaitu kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan di atas kain. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa kerjakan soal berikut ini. Soal-soal tersebut jawabannya terdapat dalam video ya. Jadi mohon simak videonya dengan seksama. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.